Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu, penjagaan sepanjang malam, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang baru, untuk boleh kami nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Kami sungguh Tuhan mengucap syukur kepada Engkau. Mari berkati hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, tema kita hari ini ialah berbahagia menghadapi ujian hidup. Saudara, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa berbahagia bila kita mengalami ujian hidup atau pencobaan. Kok bisa? Bukankah seharusnya ketika kita mengalami pencobaan, pergumulan hidup yang sulit, kita menjadi tertekan dan terasa berat hati dan pikiran kita? Saudara, maksud daripada ayat ini ialah bukan pada saat kita mengalaminya, tetapi untuk jangka waktu yang panjang ketika kita bertekun dan tahan uji di dalamnya. Karena ujian yang kita lalui akan membawa pertumbuhan karakter dan pertumbuhan iman kita. Ujian yang kita lalui akan membuat kita semakin matang, semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kuat iman kita, sehingga kita tahu mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak. Sehingga kita tidak mudah mengeluh, tapi sebaliknya, kita boleh semakin teguh di dalam iman percaya kita. Memang saudara, ketika kita mengalami ujian tersebut tidak mudah. Ada kegalauan, ada ketakutan, ada kecemasan. Tetapi saudara, ketika kita melewatinya, ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, maka kita semakin dikuatkan iman kita bahwa sesungguhnya Tuhan selalu bersama dengan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan tahu kelemahan kita sebagai manusia. Karena itu, pada saat kita mengalami masalah, harusnya kita datang sama Tuhan untuk meminta hikmat, minta pengertian agar kita tidak salah jalan. Untuk kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar. Kita minta dengan iman. Di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintalah. Hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintai dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, kita punya imam besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah kita berpegang kepada Tuhan kita, bahwa imam besar yang kita punya, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena ia pernah menjadi manusia. Ia telah merasakan hidup sebagai manusia, dan dia tahu kelemahan sebagai manusia. Ia pernah lapar, ia pernah haus, ia pernah menderita, ia pernah menitikkan air mata, ia pernah mengalami suatu kedukaan. Saudara, itulah Tuhan kita. Karena itu ketika kita dicobai, jangan kita menyalahkan Tuhan.
Ayat 13-15 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu sudah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya, Allah tidak pernah mencobai siapapun, karena Allah itu baik. Tapi kita ini suka diseret oleh keinginan kita. Contohnya, Hawa. Tuhan katakan jangan makan buah itu. Tapi karena Hawa tergiur, dan dia melihat buah itu nikmat untuk dimakan, maka ia mengambilnya, dan dia melanggar perintah Tuhan. Daud jatuh dalam dosa ketika ia hidupnya tak lagi berfokus kepada Tuhan, karena diseret oleh keinginannya untuk menikmati Batseba pada waktu itu. Saudara, namun kadangkala Allah memang menguji iman kita dengan mendatangkan kesulitan, dengan mendatangkan bergumul tidak mudah. Untuk apa? Supaya kita boleh bertumbuh dalam kualitas iman kita. Contohnya Abraham, saudara. Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Apakah dia mau memberikan kepada Tuhan atau tidak? Apakah dia lebih mengasihi Tuhan atau anaknya? Tuhan ingin tahu kualitas iman dan pengenalannya akan Tuhan. Karena itu, saudara, ketika kita mengalami kesulitan, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita mengeluh. Sebaliknya, firman Tuhan katakan, berbahagialah, karena kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Karena kita akan semakin mengenal Tuhan, dan kita akan melihat kebesaran, kemuliaan, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, tetap tegar, tetap kuat, tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, dan dia bersama dengan kita. Karena itu saudara, mari jalani hidup ini dengan tetap fokus kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk pimpinan-Mu, dan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan pergumulan hidup kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong setiap kami, menyertai kami, dan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami sedang sakit, Tuhan, ada migrain, Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Tuhan boleh pulihkan sakit kepala kami ini melalui obat yang kami minum, biar kuasa Tuhan boleh bekerja. Tuhan, kami sedang diare, Tuhan juga tolong kami, Engkau boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Tuhan, berkati kami. Kami sedang sakit, Tuhan, kanker paru-paru. Kami harus kemoterapi, Tuhan. Oh Tuhan, tidak mudah apa yang kami jalani. Tolong kami, Tuhan, tolong kami. Beri kekuatan, berikan anugerah-Mu, berikan kuasa-Mu, berikan kesembuhan buat kami. Kami sedang sakit, Tuhan, kanker otak. Kau juga tolong kami, Tuhan. Kau pulihkan keadaan kami. Berikan mukjizat-Mu bagi kami. Tuhan, campur tangan. Berkati kami, Tuhan, sedang terkena COVID-19. Kami harus isolasi di rumah. Kami isolasi di rumah sakit. Tuhan juga tolong kami. Berikan daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami pemulihan daripada Engkau. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan kami. Kami sedang bergumul masalah keuangan kami, pekerjaan kami. Tuhan, Engkau juga buka jalan, mencukupkan keperluan yang ada. Engkau membuka jalan untuk pekerjaan kami. Tuhan, tolonglah. Sungguh Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber berkat kami. Kami mau datang, meminta, berserah hanya kepada Engkau saja.
Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Bapa, yang kami persembahkan, kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.